Selamat datang di Novella Channel. Novella Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7019 sampai dengan bab 7020 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7019. Tepat ketika Mateo Chen dan Diego merasakan satu sama lain, tiba-tiba, kepala pelayan dari halaman berlari dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia memegang ponselnya dan berkata dengan keras, "Tidak baik, Tuan, semuanya tidak baik." Mateo Chen dan Diego melirik pada saat yang sama, sedikit mengernyit. Kepala pelayan dengan cepat menyerahkan telepon kepada Mateo Chen, dan mereka berdua melirik klien berita di layar telepon, dan sudut mata mereka berkedut. Keluarga Diego Chen dan Gao Tianyuan runtuh, diduga Gao Tianyuan membalas dendam dan membantai istana hiburan. Kata-katanya berwarna merah darah, dan judulnya menyilaukan. Pada saat ini, wajah Diego Chen tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan dia menggertakkan giginya dan meraung dengan marah, "Bajingan. Bajingan mana yang menulis laporan berita seperti itu? Aku akan membunuhnya." Adegan ini setara untuk menempatkan semua kematian begitu banyak orang di kepalanya. Tidak peduli seberapa mampu Diego Chen, tidak peduli seberapa kuat latar belakang tuan kedua dari keluarga Chen ini. Kambing hitam seperti itu benar-benar tidak dapat diterima. Ini untuk mematahkan akar tuan kedua keluarga Chen. Wajah Mateo Chen langsung menjadi sangat jelek, dan dia tahu konsekuensi dari kejadian ini. Meski spekulatif dan tidak ada bukti pasti, pada akhirnya saya khawatir tuan kedua keluarga Chen akan mengalami kerugian besar. Ekspresi kepala pelayan berubah lagi dan lagi pada saat ini, dan akhirnya dia berkata dengan suara kasar, "Menurut informasi orang dalam kami di kantor surat kabar, orang yang menyebarkan berita itu kemungkinan besar Burion Chen, Tuan Muda Burion Chen. Dikatakan bahwa dia melakukan ini untuk..." Retak, sebelum pengurus rumah selesai berbicara, dia melihat bahwa Diego telah menghancurkan ponsel di tangannya menjadi potongan-potongan dan bubuk. "Bajingan," dia mengertakkan gigi, berharap dia bisa menelan Burion Chen hidup-hidup. 2 jam kemudian, Diego, yang sedikit tenang, bergegas ke kantor Burion Chen di pusat Jiecheng dengan arogan. Gedung kantor 17 lantai itu terang benderang di malam hari, dan di ruang kantor di lantai atas, selain Burion Chen, ada orang lain di bawah komandonya. Selain itu, ada cukup banyak tamu dari tempat suci lainnya. Putra dari Sekte 5 Racun, pendekar pedang nomor 1 di Villa Dewa Pedang, Ariana Ziege, Putri Patriark Wudang Zirei, dan lainnya. Salah satu dari orang-orang ini memiliki posisi yang sangat penting di Jiecheng. Menyinggung orang-orang ini sama dengan menyinggung seluruh Jiecheng sampai mati. Saat melihat orang-orang ini, bahkan Diego Chen, yang hatinya penuh amarah, harus menahan emosinya saat ini, dengan ekspresi hormat di wajahnya, hanya menatap Burion Chen seperti ini. "Diego, mengapa kamu tiba-tiba ada di sini? Apakah kamu tidak tahu harus menelepon dulu?" Ketika Burion Chen melihat Diego muncul, ekspresinya tidak berubah sama sekali, tetapi dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pelayan untuk sementara menemani tamu-tamu terhormat dari tempat-tempat suci lainnya. Para tamu dari tempat suci lain memandang Diego Chen dari atas ke bawah, mengeluarkan ponsel mereka untuk membandingkan sebentar, lalu pergi sambil tersenyum. Hanya saja tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, ada sedikit ejekan dan penghinaan di senyum mereka. "Diego Chen, apa maksudmu? Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Burion Chen mengadakan perjamuan malam ini. Kamu tidak di rumah untuk memulihkan cederamu. Apakah kamu bersalah karena melanggar perjamuan tanpa undangan?" Pada saat ini, Ariana Ziege memandang Diego Chen dengan wajah bangga dan membuka mulutnya, dan pada saat yang sama menatap Diego di tempat yang tidak bisa dilihat Burion Chen. Tentu saja dia tahu untuk apa Diego ada di sini, tetapi dia juga berharap Diego Chen tidak impulsif. Karena akhir dan konsekuensi seperti itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7020. Namun, Diego Chen tidak peduli dengan petunjuk Dewi di dalam hatinya, tetapi menatap Burion Chen, dan berkata perlahan, "Tuan Muda Burion Chen, memang salahku karena datang tanpa diundang. Tapi aku punya alasan untuk apa yang terjadi.
Aku benar-benar tidak bisa menahan hal ini. Saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, membuka berita, dan menempatkan itu di depan Burion Chen. Melihat Diego Chen berani datang untuk menanyainya, wajah Ariana Ziege menjadi semakin jelek. Pada saat ini, dia tanpa sadar melirik isi telepon, dan kelopak matanya berkedut. Meskipun Burion Chen berkata di lingkaran sebelumnya, Diego Chen harus disalahkan. Tapi dia tidak menyangka pot ini begitu besar dan begitu hitam. Dengan kecerdasan Ariana Ziege, sekilas dia bisa tahu bahwa masalah ini pasti ditujukan pada Burion Chen. Tapi Diego yang benar-benar disalahkan. Tapi dia tidak mengatakannya, agar tidak membuat segalanya menjadi lebih rumit. Burion Chen tidak menanggapi secara langsung, tetapi berkata dengan penuh minat, menurutmu mengapa aku melakukan ini? Bukankah Harvey York sekarang berselingkuh denganmu? Diego Chen mendengus. Dia menghentikan setiap kata, dan berkata, meskipun Harvey York bukan orang baik. Tapi dia adalah orang yang memperhatikan apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Meskipun dia mengungkap masalah kota ini penuh dengan masalah. Tapi tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kita bisa membereskan masalah ini, dan ingin kita saling bertarung. Daripada membiarkanku disalahkan. Jadi, dia tidak melakukan masalah ini. Mendengar ini, seseorang di samping tertawa ringan dan berkata, Diego, tampaknya setelah Harvey York menyelamatkan hidupmu, kamu benar-benar menganggapnya sebagai penyelamatmu. Kamu benar-benar mengenalnya dengan sangat baik, kamu bahkan dapat menegaskan karakternya di sini. Langka dan berharga, hanya saja, jika Anda menegaskan karakternya, bukankah Anda menyangkal Tuan Burion Chen kita? Tahukah Anda bahwa perilaku Anda seperti ini, ada ungkapan yang disebut hati seseorang bisa dihukum. Diego Chen tidak memperhatikan hasutan orang lain, atau omong kosong mereka, dia hanya menatap Burion Chen dengan ekspresi serius, dan berkata kata demi kata, Tuan Burion, saya ingin Anda menjawab saya. Apakah kamu melakukan ini atau tidak? Ya, atau tidak. Selama kamu menjawab, aku akan setuju dengan hasilnya. Padahal pengurus rumah Diego Chen sudah mengkonfirmasi ini ketika dia datang. Burion Chen, tapi emosinya masih sedikit kebetulan. Bagaimanapun, dia telah berada di sisi Burion Chen selama bertahun-tahun, dan dia dapat dianggap sebagai tangan kanan yang sah. Jadi dia tidak ingin percaya bahwa Burion Chen benar-benar melakukan hal ini. Masih ada sedikit keberuntungan di hatinya. Hanya saja menghadap mata Diego yang penuh semangat, Burion Chen meletakkan ponselnya saat ini, lalu mengangkat kakinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku yang melakukannya. Bahkan tajuk utama berita aku yang memulainya. Apakah itu sangat sederhana dan ringkas? Menarik. Mendengar ini, Diego sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Tuan Burion, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu melakukan hal itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa melakukan ini akan melukai persaudaraan kita selama bertahun-tahun? Apakah kamu tidak pernah memikirkan aku? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.